Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani, NPM 23101080. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat mengenai hubungan legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dalam mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang. Jadi langsung saja dimulai dari pendahuluan. Pembentukan undang-undang merupakan inti dari proses penyelenggaraan negara. Di Indonesia sendiri, proses legislasi tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR, melainkan juga Presiden sebagai kepala eksekutif. Hal ini mencerminkan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam negara hukum. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang 1945 pasal 5 ayat 1. Presiden berhak mengajukan RUU. Yang kedua ada di Undang-Undang 1945 pasal 20 ayat 1, DPR itu memegang kekuasaan membentuk UU atau undang-undang ya. Pasal 20 ayat 2, yaitu setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian ada di pasal 20 ayat 4, yaitu Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama. Kemudian siapa yang termasuk eksekutif? Eksekutif ini diwakili oleh Presiden dan menteri-menteri terkait yang bertindak mewakili pemerintahan dalam pembahasan rancangan undang-undang. Hak legislasi Presiden itu apa sih? Yang pertama itu ada Presiden memiliki kewenangan mengajukan RUU atau rancangan undang-undang, mengikuti pembahasan RUU melalui menteri, serta memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan dan mengesahkan undang-undang melalui pengundangan. Terus ada fungsi legislasi DPR. Yang pertama itu menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Terus mengusulkan rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama Presiden, dan memberikan persetujuan akhir atas rancangan undang-undang. Terus apa sih hubungannya antara legislatif sama eksekutif ini untuk membuat rancangan undang-undang? Hubungan legislatif dan eksekutif bersifat kemitraan atau partnership lah. Tidak ada undang-undang yang bisa terbentuk sepihak. Persetujuan bersama menjadi syarat sah pembentukan undang-undang. Antara eksekutif dan legislatif ini bekerjanya itu seperti check and balance. Itu tuh maksudnya itu meskipun bekerja sama, kedua lembaga ini tetap saling mengawasi. DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah, dan pemerintah mengontrol agar kebijakan legislasi sejalan program negara. Jadi kayak saling mengawasi pekerjaan satu sama lain begitu. Kemudian contoh dalam praktiknya dalam undang-undang di Indonesia itu apa sih? Contohnya itu seperti pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pemerintah mengajukan rancangan undang-undang sebagai inisiatif. DPR membahas bersama pemerintah, kemudian akhirnya disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Itu dia. Jadi kesimpulannya dari semua ini, hubungan antara legislatif DPR dan eksekutif, yaitu presiden atau pemerintah dalam pembentukan undang-undang, pada dasarnya adalah hubungan kemitraan yang saling membutuhkan.
DPR memang memegang fungsi utama pembentukan undang-undang, tetapi presiden tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan aktif. Tapi proses tersebut itu tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan aktif presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Karena itu, setiap undang-undang yang lahir di Indonesia selalu merupakan hasil persetujuan bersama kedua lembaga negara tersebut, eksekutif dan legislatif. Mode hubungan seperti ini mencerminkan prinsip check and balance yang tadi. Check and balance saling memperhatikan, saling menjaga agar tidak keluar dari hukum yang ada di Indonesia lah, biar maksudnya tidak ada pokoknya itulah. Kemudian legislatif itu tidak bisa bertindak sendiri dan eksekutif juga tidak bisa memaksakan kehendak sendiri. Dengan adanya mekanisme pembahasan bersama, kompromi politik, serta pengawasan publik, diharapkan undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan negara dari masyarakat. Namun karena proses legislasi juga syarat kepentingan politik, seringkali akan muncul dinamika nih, perdebatan, bahkan konflik kepentingan. Justru disitulah nilai demokrasi bekerja, bahwa hukum tidak lahir secara sepihak, tetapi melalui dialog antara wakil rakyat dan pemerintah. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.